Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Jami'ah Buya Badruddin, jajaran pengasuh Dewan Kiai, Murabi, Mabna Al-Muhasibi, Ustadz Khalil, Kakak Musyrif, pendamping, dan juga adik-adik sekalian yang berbahagia. Pada pertemuan kita di malam hari ini, Ta'lim Al-Quran, kita akan membahas tentang bab hukum mim sukun. Saya ulangi, kita akan membahas hukum mim sukun. Ya. Baik, marilah bersama-sama untuk mengawali taklim kita pada malam hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Khususan ila sayyidina Syahbil Badri al-Jalaini. Tsumma ila masyayikhina wa muallimina satidatina wa ustadatina wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Linajahina fi ta'allumina wa imtihanina wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabda darsuna bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu mimis sakinati. Ahkamul mimis sakinah. Hukum mim sukun. Wal mimu intaskun taji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija ahkamuha salasatun liman dobat ikhfa'u idghamun wa idharun faqad. Ya. Apabila ada mim sukun yang jatuh sebelum bertemu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3, yaitu yang pertama ikhfa syafawi, kemudian yang kedua idgham mithlain, yang ketiga idhar syafawi. Dan panjang dengungnya ikhfa dan idgham mithlain adalah 1 alif atau 2 harokat, ya. Itu ya. 1 alif atau 2 harokat. Ya, begitu ya, adik-adik sekalian. Apa tadi ya? Ikhfa syafawi, idgham mithlain atau idgham mimi atau idhar syafawi, ya. Ini dibacanya bagaimana ya? Mendengung ya, untuk ikhfa dan idgham mithlain, ya. Yaitu panjang dengungnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ikhfa syafawi. Wal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafawiyya lil qurra'i, ya. Adapun yang pertama adalah ikhfa syafawi, yaitu ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, saya ulangi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apa? Hukum bacanya disebut ikhfa syafawi, ya. Ikhfa itu artinya apa? Ikhfa artinya ya menyamarkan, ya, samar-samar. Ya, sedangkan syafawi ya artinya pada bibir, ya. Jadi yang bersifat ya pada bibir. Kemudian disertai dengan dengungan. Coba ya kita lihat contohnya ya. Bagaimana mim sukun bertemu dengan ba. Ini ada contoh surat Ali Imran ayat 101. Wa may ya'tasim billah,
Ya, saya lanjutkan. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya, yang mana ya'tasim billah, ya. Ya'tasim, ya, di akhirnya ada mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba di kalimat billahi. Maka ya membacanya ya didengungkan, ya, kemudian disamarkan, ya, menyamarkan, ya. Apa? Ketika membaca mim kemudian menyamarkan, ya, menyamarkan dengan huruf ba gitu tadi pada bibir kita. Jadi kita ketika membaca ini sambil merasakan, ya, bagaimana samar-samar, ya. Mungkin simbolnya yaitu getaran di antara dua bibir kita. Wa may ya'tasim billah, gitu ya. Ya'tasim billah, ya, ketika sim billah gitu ya. Mim ketika membaca mim mati itu didengungkan, ya. Berapa panjang dengungannya? Yaitu 2 harokat, ya. Kita kemarin pernah mencontohkan atau menyepakati bahwa simbol 2 harokat itu 2 ketukan. Lalu kita menggunakan ketukan tak tak begitu, ya. Nah, itu cara membacanya, ya. Saya ulangi. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya, ya'tasim billah. Itu adalah contoh daripada bacaan ikhfa syafawi. Nah, baik. Begitu ya. Jadi cara membacanya disamarkan, ya. Ada getaran di antara dua bibir kita. Kemudian mendengung, ya. Mendengung itu kemarin kalau kita simbolkan yaitu keluarnya udara dari hidung kita. Ya, yang tasim billah itu di hidung kita keluar udaranya. Begitu. Oke, ya, itu adalah contoh yang pertama hukum bacaan mim sukun yaitu ikhfa syafawi. Apabila ada, ya, huruf hijaiyah, ya, semua huruf hijaiyah, ya, mohon maaf, salah ya. Apabila ada mim sukun, ya, bertemu dengan ba, itu yang pertama. Baik, kita lanjut ke pembagian yang kedua. Hukum bacaan mim sukun yang kedua adalah idgham mithlain, ya. Ada orang menyebutnya idgham mimi, ya. Idgham mimi. Ada juga yang menyebutnya idgham shogir, ya. Kita mungkin umumnya adalah idgham mithlain, tapi yang akrab biasanya idgham mimi, mudah ya menyebutkan idgham mimi. Atau ada juga yang menyebutnya idgham shogir, ya. Apa itu idgham mimi, idgham mithlain atau idgham shogir? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, itulah makanya mimi itu mim bertemu dengan mim, ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, ya, begitu. Nah, bagaimana nanti idgham mimi itu cara membacanya, ya? Ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, ya. Cara membaca adalah seperti menyuarakan mim merangkap, ya, atau ditasdidkan, ya. Maksudnya seakan-akan mimnya itu ditasdidkan. Dan wajib dibaca mendengung atau idgham, ya. Seperti judulnya, ya, idgham mimi. Nah, makanya mendengung, ya. Idgham mithlain, ya, kita tahu idgham mithlain ini juga dikenal sebagai idgham mimi atau idgham mutamatsilain, ya. Oke, idgham itu memasukkan mimi, adalah 2 huruf mim, ya. Tadi membacanya mendengung. Oke, ya. Kita sekarang akan masuk ke contoh daripada idgham mimi. Surat Al-Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum
min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Alladzi at'amahum min. Nah, at'amahum min ju'in. Nah, yang mana? Yaitu yang at'amahum, pada kata at'amahum itu di akhir ada mim sukun. Disambung dengan min ju'in. Ya, min itu awalnya adalah huruf mim. Maka mim bertemu mim, ya. Bagaimana cara membacanya? Dimasukkan, ya. Pertama dimasukkan, kemudian didengungkan. Seakan-akan mimnya itu bertasdid, ya. Padahal ini tidak. Padahal mim bertemu dengan mim, ya. Saya ulangi lagi, ya, contoh membacanya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang kedua juga ini, ya. Wa amanahum min khauf. Ya, begitu. Ada dengungnya, ya, ada dengungnya. Ya, berapa harokat dengungnya? 2 harokat, ya. Itu. Jadi ketika kita simbolkan, bibir kita menempel, ya. At'amahum min, ya. At'amahum, ya. Ketika bibir ini menempel kemudian mendengung. Mendengung itu kemarin kita sepakati simbolnya adalah keluarnya udara dari hidung kita. Alladzi at'amahum min, ya. Seperti itu. At'amahum min ju'in, ya, begitu, ya. Itu adalah contoh daripada idgham mimi, ya. Membacanya mendengung, kemudian dua bibir itu menempel lalu ditahan, ya, atas dasar dengungan tadi, yaitu sepanjang 2 harokat. Itu adalah contoh daripada idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini unik, ya. Kenapa unik, ya? Ini sebutannya, ya. Sebutannya banyak sekali. Ada yang bilang idgham mimi, ada yang bilang idgham mithlain, ya. Ada juga yang menyebutnya idgham apa tadi satunya? Mutajanisain. Mutamathilain, ya, mohon maaf, mutamathilain. Idgham mimi, ya. Idgham mithlain, kemudian idgham shogir, ya, atau idgham mutamathilain, ya. Luar biasa, ya. Baik. Oke, itu saya ambilkan satu contoh saja, ya, dari idgham mimi itu tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembagian yang ketiga dari hukum bacaan mim sukun. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Wasalithul idharu fil baqiyati min ahrufin wasammiha syafawiyah. Wahdar lada wawin wafa antaktafi likurbiha wal ittihadi fa'rifi, ya. Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha safwiyah. Wahdar lada wawin wafa antaktafi likurbiha wal ittihadi fa'rifi. Adapun yang ketiga adalah idhar syafawi, ya, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain mim dan ba, ya. Jadi mim sukun bertemu dengan selain 2 huruf yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu selain huruf mim dan selain huruf ba, ya. Jadi kalau mim bertemu dengan mim idgham mimi, kemudian mim bertemu mim ikhfa syafawi. Lah ini kalau idhar syafawi
itu adalah mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain dua itu tadi. Nah, oke, kita ke pengertian. Ya. Idhar syafawi. Ya. Idhar, ya, idhar sendiri, ya, artinya apa? Jelas. Idhar artinya jelas. Nah, sedangkan syafawi, ya, berarti bibir, ya, berarti bibir. Nah, jelas di bibir. Nah, ya, dikatakan demikian ya, karena huruf mim dalam hukum bacaan ini, idhar syafawi ini ya, makhorijul hurufnya berada pada pertemuan bibir bagian bawah dan atas. Itu loh, ya. Yang mendasari, melatar belakangi kenapa dinamakan idhar syafawi, ya. Syafawinya ini kenapa? Karena ya dasarnya adalah ya apa makhorijul hurufnya ya berada pada pertemuan bibir bagian bawah dan atas, ya. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Cara membaca idhar syafawi ini adalah jelas atau terang. Jelas atau terang dan tidak dengan gunnah, ya, atau gunnah itu artinya dengung. Ya, idhar jelas, ya, syafawi ya itu berada pada bibir, ya. Kemudian tidak dengung karena udah idhar jelas ya, tidak dengung, makanya tidak gunnah, ya, gitu. Oke ya. Oke, sekarang setelah tahu pengertiannya, ya, kita mencoba ya contoh ya. Kita mencoba kepada contoh idhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Saya ulangi. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Mana yang termasuk huruf idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu waw, ya. Dinukum, ya, dalam kata dinukum akhir dari kata ini adalah mim sukun, kemudian bertemu dengan waliyadin, lakum dinukum waliyadin, ya. Dinukum, ya, setelah kum, setelah mim itu tidak ada dengungan, tidak samar-samar juga, ya, tidak idgham juga, ya, tapi jelas, langsung diem, langsung stop, ya. Dinukum waliyadin dilanjutkan dengan huruf selanjutnya yaitu waw, ya. Ini contohnya dari seluruh huruf hijaiyah, ya, itu salah satunya yaitu waw, yang selain tadi ya, selain mim dan ba. Oke, itu contoh yang pertama. Lakum dinukum waliyadin, ya. Lakum juga idhar syafawi bertemu dengan dal. Dinukum, ya, waliyadin juga dinukum, ya, mim sukun juga idhar syafawi bertemu dengan waw, ya. Lakum dinukum waliyadin, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, an'amta alaihim, ya, itu yang kedua. Coba ini yang ketiga, alaihim waladdallin, ya. Alaihim wa. Nah, setelah alaihim, ya, yang diakhiri dengan huruf mim sukun dilanjutkan dengan waladdallin, ya. Alaihim, ya, mim sukun bertemu dengan waw, sama seperti tadi idhar syafawi, idhar jelas, idhar jelas, kemudian syafawi, ya, berkaitan dengan apa namanya, bibir. Nah, itu tadi. Contoh yang ketiga,
walahum fiha, walahum fiha, hum fiha, hum fiha ya. Setelah hum itu ya dia stop itu, tidak ada sambungan ke huruf yang selanjutnya ya. Itulah yang disebut dengan idhar atau jelas ya, tidak gunnah, tidak mendengung, tidak idgham, tidak dimasukkan, kemudian tidak ikhfa atau samar-samar, tidak, tapi jelas. Walahum fiha ya. Itu ya contoh ya. Saya beri 3 contoh ini. Itu contoh daripada idhar syafawi. Nah, ini ada satu catatan yang perlu diperhatikan. Apa? Ya, jika ada mim sukun bertemu dengan waw dan fa, maka jangan dibaca ikhfa. Ya. Akan tetapi bacalah dengan hukum bacaan idhar syafawi. Nah itu. Ya, saya ulangi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan waw atau fa, maka jangan dibaca ikhfa. Ya. Jangan dibaca ikhfa. Ikhfa kemarin apa artinya? Ya, samar-samar ya. Coba huruf mim bertemu dengan waw ya. Atau huruf mim bertemu dengan fa ya. Itu bacanya tidak samar-samar, tapi dibacanya jelas ya. Apa contohnya? Mim bertemu fa. Wahum fil akhirati. Ya. Wahum fil akhirati ya. Hum fil. Ya, jadi jangan wahum fil, jangan begitu ya. Wahum fil akhirati ya, ya, maupun bertemu dengan waw juga sama. Tuh. Ini mungkin sering terjadi kesalahan ya atau kesalahpahaman. Maka di sini ada catatan seperti itu. Apabila ada mim sukun bertemu dengan waw atau fa, maka dibacanya ya dengan idhar, tetap idhar jelas ya. Tidak boleh dibaca ikhfa ya. Tapi dibaca dengan idhar syafawi sama seperti huruf hijaiyah yang lain ya. Sama ya, kecuali mim dan ba tadi ya. Sama seperti huruf hijaiyah yang lain selain mim dan ba tadinya. Nah, ini ada catatannya. Hal tersebut sering disalahartikan ya. Bila mim sukun bertemu dengan waw atau fa dibaca ikhfa, kesalahpahamannya ya. Karena huruf mim, waw dan fa satu makhraj, itu loh alasannya. Kenapa kok orang itu kebanyakan salah di ya ini eh, analisa kesalahan ya dari bacaan ya waw, mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Ya. Alasannya adalah ya karena huruf mim, waw dan fa itu satu makhraj atau satu tempat keluar. Ma, wa, fa. Ya. Ma, wa, fa. Ya. Dari bibir ya, syafawi ya. Itu ya. Itu Pak. Ya, walaupun waw, mim dan fa itu satu makhraj, maka tetap membacanya ya harus dengan idhar syafawi atau jelas ya, seperti tadi ya. Wahum fil akhirati gitu ya. Wahum fil akhirati. Tuh. Ya, itu semuanya adalah contoh ya, contoh-contoh daripada hukum mim sukun ya, hukum mim sukun ya. Jadi cukup mudah ya saya kira mengingatnya. Ya, ada 3 pembagian, yang ikhfa syafawi bertemu dengan huruf ba saja, idgham mislain atau idgham mimi yang bertemu dengan mim saja. Nah, selain 2 huruf itu dinamakan idhar syafawi gitu ya. Yang pertama kalau ikhfa syafawi itu dibacanya dengan apa tadi? Menyamarkan ya, ikhfa ya, maaf.
Ikhfa itu menyamarkan, kemudian syafawi pada bibir, ya. Yang pertama bacanya samar-samar, yang kedua itu selain itu dibacanya dengan mendengung, ya, dan dimasukkan, ya, atau seperti membaca tasdid, mim bertasdid, ya. Nah, sedangkan yang idhar syafawi ini jelas, ya, jelas, atau ya tidak mendengung, jelas, ya. Yang pertama ikhfa syafawi dibaca samar-samar, kemudian idgham mislain dibaca dengung. Nah, yang ketiga idhar syafawi dibaca jelas, ya. Itu, ya. Itu adalah tiga, ya, tiga pembagian hukum bacaan mim sukun. Ya. Saya kira itu, ya, adik-adik sekalian, ya. Semoga, ya, sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ya. Ini cukup mudah, ya. Sebenarnya materinya ya lengkap, ya, tiga bagian. Tapi karena mudah sekali dihafal, ya, maka ya rasanya seperti singkat begitu, ya. Jadi ya itu tadi pembagiannya, ya. Yang satu bertemu dengan huruf ba, yang satu bertemu dengan huruf mim saja, ba saja, mim saja, lah yang satunya bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dua itu tadi, kecuali mim dan ba, ya. Ikhfa syafawi ketika bertemu dengan mim, saya kasih contoh sekali lagi, ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Ikhfa syafawi. Wa may ya'tasim billah, ikhfa samar-samar. Bihi jinnah, ya, samar-samar, bergetar bibirnya. Itu contoh yang pertama, ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, contoh idgham mimi, ya, idgham mimi. Coba at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya. At'amahum min, ya. Itu contohnya mim itu komis lain mendengung. Terus contoh yang jelas, ya, idhar syafawi, lakum dinukum wali. Baik, saya kira itu adik-adik sekalian, ya. Semoga ya sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Harapan saya setelah kita tahu bagaimana hukum bacaan mim sukun, ya, sudah kita tahu semuanya. Semoga ya ini menjadi perhatian dan kehati-hatian kita dalam membaca Al-Quran, ya. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ya. Terus selalu belajar, berlatih, ya, banyak-banyak membaca Al-Quran dengan mempraktekkan ilmu tajwid, ya, karena kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan lancar kalau hanya tahu teorinya saja, ya. Yang paling betul adalah kita tahu teori dan juga kita sering-sering berlatih, ya, mempraktekannya dalam membaca Al-Quran, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Syukran lakum ala husni ihtimamikum, ihdinas siratal mustaqim. Nahtati bilhamdalillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.